Hadirat kaum muslimat, pencinta TV One dalam acara Damai Indonesiaku rahimakumullah. 14,5 abad yang silam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hambanya untuk diberikan kebahagiaan dan kemuliaan, Allah berikan kepadanya untuk kesanggupan mengamalkan setiap perintah-perintah Allah, menjauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebahagiaan itu oleh Allah tidak diletakkan pada harta dan kekayaan. Kemuliaan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diletakkan pada pangkat dan kedudukan. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan pada harta dan kekayaan, meletakkan kemuliaan pada pangkat dan kedudukan, tentu kita akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah tidak adil. Ada berapa orang kaya di alam dunia ini? Ada berapa orang yang memiliki jabatan di dunia ini? Dalam satu desa hanya ada satu kepala desa atau satu lurah. Dalam satu kecamatan hanya ada satu seorang camat. Dalam satu kabupaten kota hanya ada satu seorang bupati dan wali kota. Dalam satu provinsi hanya ada satu seorang gubernur. Dalam satu negara hanya satu seorang presiden. Artinya ada berapa orang yang punya harta kekayaan dan ada berapa orang yang punya pangkat kedua. Mereka yang bahagia tidak. Allah tidak letakkan bahagia pada harta dan kekayaan. Allah tidak letakkan mulia pada pangkat dan kedudukan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencontohkan seorang hamba. Kita semua tahu cerita seorang yang bernama Bilal bin Rabah al-Habsyi. Seorang yang paling miskin, paling papat di dunia. Seorang yang paling rakyat, paling jelata di dunia. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Bilal bin Rabah al-Habsyi, berkhidmat 4 hari, meringankan beban Bilal bin Rabah al-Habsyi yang tidak memiliki harta kekayaan, tidak memiliki pangkat kedudukan, tidak memiliki apapun, bahkan diri sudah tidak dimiliki, sudah dijual kepada Umayyah bin Khalaf. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, memutarkan penggilingan gandum yang biasa diputar oleh Bilal bin Rabah al-Habsyi berturut-turut 4 hari. Di hari yang terakhir Bilal berpikir, ini Muhammad mau apa dariku? Di tengah-tengah orang tidak melihat sebelah mata kepadaku, di tengah-tengah orang menghina kepadaku, bahkan aku tidak lagi dianggap sebagai manusia, tapi dianggap sebagai binatang pengganti daripada seekor unta yang biasa memutarkan penggilingan gandum. Maka di hari keempat ketika Rasulullah SAW ingin menggantikan tangan kasar Bilal, digantikan oleh tangan halus baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, Muhammad, engkau ingin apa dariku? Di tengah-tengah orang menghinakan aku, tidak melihat sebelah mata kepadaku. Jawaban Rasulullah singkat, aku tidak ingin apa-apa darimu. Aku hanya ingin engkau menjadi orang yang bahagia, engkau menjadi orang yang mulia. Bilal mendengar apa yang disampaikan oleh baginda besar Muhammad SAW seperti mendengar petir di siang hari. Sehingga terungkap satu kata-kata indah yang datang dari lubuk hati seorang Bilal, ya Muhammad, adakah aku yang hina dina ini bisa menjadi mulia? Apakah aku yang susah ini bisa menjadi bahagia? Kata Rasulullah SAW, engkau besok akan menjadi orang yang bahagia. Engkau akan menjadi orang yang mulia. Asal keluarkan keyakinan-keyakinan kepada berhala yang banyak. Lakukan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal bertanya, siapa? Allah itu siapa? Allah itu yang ahad. Yang ahad itu siapa? Yang menciptakan 7 lapis bumi.
yang menciptakan 7 lapis langit, yang menciptakan apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang menciptakan aku, kata Rasul, dan menciptakan kamu. Langsung masuk ke dalam hati Bilal. Sejak itu Bilal pada saat memutarkan roda penggilingan gandum, tidak lagi mengucapkan ya Lata, ya Uzza, ya Hubal, ya Manat, tapi diganti dengan ya Ahad, ya Ahad, yang kemudian mendapat siksaan yang luar biasa daripada Umayyah bin Khalaf, dipecut karena Bilal tidak mau kembali kepada agamanya. Hancur dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga berita ini sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Ditebus oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, diserahkan kepada baginda besar Muhammad SAW, disempurnakan amalan agamanya. Hari ini siapa yang tidak pernah mengenal kemasyhuran yang namanya Bilal bin Rabah al-Habsyi? Tukang azan itu bahasa Arabnya muazzin, tapi di setiap masjid dirubah bahasa Arab muazzin itu jadi Bilal. Lebih top daripada Rhoma Irama, lebih top daripada Elvis Presley, lebih top dari orang-orang yang ngetop. Bahkan topnya mereka hanya di alam dunia, tapi topnya Bilal bin Rabah al-Habsyi sampai kepada akhirat, sampai kepada langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi Isra wal Mi'raj, Allah berkehendak ingin mempertontonkan kepada kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW untuk memperlihatkan surganya dan juga untuk memperlihatkan nerakanya. Pada saat Nabi kita Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril untuk dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba ada satu suara di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdengar oleh baginda besar Muhammad SAW. Dan seraya Nabi kita bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, Jibril, suara apakah itu? Malaikat Jibril menjawab, suara terumpah salah seorang sahabatmu. Tentu Rasulullah SAW kaget, sahabatku yang mana? Malaikat Jibril menjawab, sahabatmu yang bernama Bilal. Bilal masih hidup, belum lagi meninggal dunia. Dunia belum lagi kiamat. Akan tetapi sendal Bilal sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia bukan pada harta dan kekayaan, mulia bukan pada pangkat dan kedudukan. Oleh karenanya manakala bangsa kita ingin bahagia, bangsa kita ingin mulia, lakukan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sebuah nasihat yang sangat luar biasa sekali, kembali mengingatkan kepada kita bahwa kebahagiaan tidak dititipkan oleh Allah pada harta dan takhta, tapi pada siapapun yang memuliakan dinullah, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah menjadi modal bagi kita untuk berbangsa, karena dengan mencintai Allah, memuliakan agama Allah, muncullah rasa ikhlas, ihsan, dan juga akhlak dalam berbangsa. Itulah insya Allah yang akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Taufikur Rahman. Dan seperti biasa kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag kemuliaan suatu bangsa. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita.